Kita ingat bahwa minggu lalu kita berbicara tentang heaven on earth, ya, jadi surga di bumi, yang artinya bahwa sekalipun saudara hidup di bumi, tetapi saudara bisa mengalami surga. Ya, suasana surga, berkat surga, pemeliharaan, semua kehidupan surga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara di bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Ya, kemarin kita belajar satu poin, ini poin yang keduanya, saudaraku. Ya, satu poin yang kemarin kita bahas adalah bagaimana sih setiap orang itu memperlakukan firman Tuhan. Ya, kemarin kita belajar poin yang pertama adalah kita ada orang-orang yang menjadikan firman Tuhan, memperlakukan firman Tuhan itu hanya sekedar bacaan saja. Alkitab firman Tuhan ini jadi sekedar bacaan saja. Makanya gak heran orang-orang yang masih di level ini, ya di tingkat ini hanya sebagai pembaca saja, ya hanya sebagai penghafal saja. Dia hanya mendapatkan informasi, tapi tidak mendapatkan impartasi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kehidupan orang-orang yang hanya menjadikan Alkitab firman Tuhan ini hanya sebatas untuk bacaan saja, maka dipastikan orang itu tidak akan bertumbuh kerohaniannya, tidak akan menjadi dewasa rohani. Nah, tapi kita mau, setiap kita yang mungkin masih di level itu, ayo saya mengajak kita next di level yang berikutnya. Di poin yang kedua yang kita akan bahas ini. Ya, kita lihat dulu ayat pembukanya seperti Filipi 3 ayat 20. Ini belum kita buka kemarin, ya. Belum kita bahas ayat ini. Dikatakan begini, kita baca sama-sama yuk. Filipi 3:20. Kelihatan di belakang tulisannya? Ya, yuk. 1, 2, 3. Karena ya, karena kewargaan kita, saudara dan saya, saudara tercatat bukan sebagai warga bumi. Memang secara KTP, secara lahiriah, secara teritorial kita hidup, kita tercatat sebagai warga wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan sebagainya di Kalijati ini. Tetapi sesungguhnya identitas kita yang asli, yang original adalah kita itu produk surga. Kita berasal dari surga yang diutus oleh Tuhan ke bumi ini untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, artinya di bumi, ya, di bawah kolong langit ini artinya di bumi, tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita peroleh keselamatan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau masuk surga, mengalami surga, kita harus percaya, menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Next berikutnya. Jadi jelas ya, identitas saudara dan saya sekarang camkan ya di hati kita, di pikiran kita. Saya ini warga surga, tapi hidup di bumi. Nah, 1 Petrus ayat 2:11. Karena terlalu kecil saya bacakan saja ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku Petrus menasehati kamu, ya, untuk kita semua pada hari ini, supaya sebagai pendatang dan perantau. Wah, luar biasa. Petrus menyebut kita ini sebagai pendatang dan perantau. Kenapa? Ya tadi, karena aslinya kita itu di surga. Jadi kita di bumi ini merantau. Ya, kita di bumi ini pendatang. Jadi karena kita perantau pendatang, suatu hari nanti kita akan kembali lagi ke tempat asal kita di surga. Katakan, kamu menjauhkan diri. Karena kita ini produk surga, kita berasal dari surga, maka Petrus menasihatkan supaya kita tuh menjauhkan diri. Artinya cara hidup kita, perilaku kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Keinginan daging itu produk bumi, produk dunia yang berjuang melawan jiwa. Ayat berikutnya 12. Milikilah cara hidup yang baik. Sebagai warga surga yang tinggal di bumi, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik yang seperti apa? Yang seperti di surga. Tahunya dari mana kehidupan yang seperti di surga? Ya di Alkitab ini, di firman Tuhan ini semua sudah tertulis. Ya, berarti kan di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Ya, karena ini konteks waktu itu Petrus ini diutus sebagai rasul untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu. Jadi jangan takut dengan fitnah-fitnah, jangan takut dengan istilahnya kabar-kabar yang menjelekkan kita, jangan takut. Sepanjang saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidup lurus, saudara hidup sesuai firman Tuhan, gak ada masalah saudaraku. Nanti waktu yang akan membuktikan. Amin. Ya, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sangat responsif, sangat reaktif terhadap hal-hal seperti itu. Karena siapa tahu Tuhan pakai fitnahan itu, siapa tahu Tuhan pakai kabar buruk tentang kita itu justru jadi berkat buat kita nanti. Kita akan semakin dipromosikan, kita akan semakin menaik seperti yang Tuhan izinkan, yang Tuhan mau kita ada di sana. Ya, dari perbuatan-perbuatan kita orang akan bisa tahu. Walaupun banyak serangan, ya, gembala pembina kita itu paling sering dan paling banyak saudaraku mengalami hal ini. Ya, dari kalangan-kalangan keluarga Kristen lah katakan, ini juga banyak saudaraku. Ya, kemarin kalau sudah ikuti di medsos itu luar biasa saudaraku. Ini orang numpang terkenal saudaraku, memanfaatkan. Ya, kalau saya boleh katakan ini memanfaatkan. Ya, gembala kita sehingga untuk menarik subscriber, ya, untuk menarik followers, untuk menaikkan viewers, sehingga orang. Tapi gembala pembina kita diam aja, saudara, nggak bereaksi. Ya, walaupun dalam hati menangis dan sangat sedih. Tapi lihat orang-orang yang menghujat, orang-orang yang mencemooh, orang yang merendahkan akan menuai pada akhirnya nanti. Ya, Pak Niko itu sampaikan kepada kita, para gembala-gembala. Ya. Kalau kita tuh nggak tahu, belum tahu tentang sesuatu hal yang disampaikan, mendingan kita diam dan kita berdoa nanya sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk memahami hal ini, saya nggak ngerti. Jangan malah mencemooh, jangan malah menyerang, jangan malah memojokkan. Itu Pak Niko ajar kita para gembala seperti itu. Setiap kali pertemuan di Bandung melalui MDPJ yang dari video itu ya, tayangan multimedia, kita nonton Pak Niko khotbah itu setiap bulan dulu sebelum pandemi, kita tuh banyak diajar seperti itu saudara, untuk tidak reaktif. Pak Niko memberikan satu teladan yang luar biasa buat kita, khususnya para gembala. Dan hari ini puji Tuhan sudah mereda saudara. Tanpa Pak Niko membela diri, Pak Niko diam aja. Kalau sudah lihat di YouTube, waduh, saya tahu ada seseorang yang nanya sama saya, arahnya mau ke situ, ya, tapi dia nggak mau bahas, saudaraku. Saya juga belum berani menjelaskan, karena saya belum dapat info yang akurat. Tapi waktu MDPJ bulan yang lalu, kami langsung dapat info yang akurat, ya, dari istilahnya bantuan hukumnya. Ini sampai hampir melibatkan hukum, saudaraku. Tapi Pak Niko diam aja. Ya, Pak Niko diam aja. Akhirnya semua diklarifikasi, dan orang kalau mau tanya, saya bisa menjelaskan ini dulu perkaranya seperti ini. Ya, seperti itu saudara. Jadi kita harus memiliki cara hidup yang baik. Sekalipun orang menyerang kita, memojokkan kita, memfitnah kita, atau bahkan mungkin mau menghancurkan kita, kalau kita tetap hidup benar, kita ada on the track, jangan takut saudaraku. Amin saudaraku. Tuhan pasti bilang tepat pada waktunya. Saya banyak juga mengalami hal yang sama seperti itu. Di saat yang tepat Tuhan turun tangan. Ya, saya pernah mengalami beberapa kali saudaraku. Next berikutnya. Nah, ini ayat kunci yang saudara perhatikan. Yohanes 1 ayat 3 belum kita bahas kemarin, ya. Karena kemarin kita loncat dari ayat 1, ayat 2, kemudian ayat yang ke-14. Sekarang kita mau bahas ayat yang ketiga. Karena waktu saya baca ulang lagi ayat ini, saudaraku, ayat yang ketiga ini langsung seperti muncul gitu, kuat sekali gitu. Wah, saya mau sampaikan ini, perhatikan ya. Ayat 3 ini, segala sesuatu, saudara bayangkan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Tuhan. Ayat yang di atas, ayat 1 dan 2 kemarin kita baca.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14-nya, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah adalah firman, firman adalah Allah. Amin. Ya, perhatikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Allah. Allah adalah firman. Jadi firman yang menjadikan segala sesuatu. Ingat penciptaan, awal penciptaan Tuhan hanya berkata jadilah terang, jadi. Jadilah benda-benda terang, jadi. Jadilah daratan, jadi. Hanya dengan firman. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan membentuk. Nah, ini bedanya, saudaraku. Dibentuk, makanya Daud mengatakan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Wah, Daud itu seorang yang puitis, seorang pemazmur dia. Tuhan itu menenun aku dalam kandungan ibuku. Ditenun, jadi bukan sekedar hanya diciptakan dengan perkataan, dengan firman, tapi bentuk, saudara. Serupa, segambar dengan Allah. Luar biasa, saudara, istimewa. Saudara berharga, saudara bernilai karena tangan Tuhan sendiri yang menenun engkau sejak dalam kandungan ibu kita. 9 bulan, 10 hari saudara ditenun. Tekun sekali Tuhan menenun kita satu persatu. Ya. Perhatikan saudara. Dan tanpa Dia, tanpa firman Tuhan, tidak ada suatu pun yang jadi. Bahkan alam semesta ini Ibrani mencatat, atau Mazmur, saya lupa ya, ditopang oleh firman Tuhan. Matahari bisa tetap berputar dalam orbitnya, bulan bisa tetap berputar dalam orbitnya, semua tata surya bisa tetap dalam fungsinya masing-masing. Keteraturannya itu karena ditopang oleh firman Tuhan sampai hari ini. Tanpa firman hancur semua itu, saudara. Nggak ada yang menopang. Hidup saudara tanpa firman hancur. Hidup saudara tanpa firman tidak ada apa-apanya. Karena dengan firmanlah saudara bisa mendapatkan segala sesuatu, mengalami surga itu. Ya, ini kata kuncinya. Makanya sekarang sudah kita tahu kebenaran ini, makanya saya bawa saudara masuk kepada pembelajaran ini. Bagaimana sih kita harus memperlakukan firman yang dahsyat ini? Ini firman yang dahsyat yang menjadikan segala sesuatu, yang menuntun, mengajar kita. Kunci kebahagiaan sejati ada di sini, kunci kesuksesan sejati ada di sini, kunci kesehatan sejati ada di sini, kunci terobosan keuangan ada di sini, kunci kebahagiaan keluarga ada di sini. Semua aspek hidup kita ada di sini kuncinya. Tinggal saudara mau baca atau tidak, saudara mau gali atau tidak, saudara mau pelajari atau tidak, itu masalahnya. Jadi seberapa saudara serius memandang penting firman Tuhan ini, itu akan menentukan kualitas berkat hidup saudara. Ini kata kuncinya. Dalam Dia, dalam firman ini, ya, ada hidup. Jadi tanpa firman mati, tanpa firman kering, tanpa firman binasa. Karena jelas dikatakan dalam firman, dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang. Tanpa firman hidup saudara gelap. Tanpa firman bisnis saudara gelap. Tanpa firman keluarga saudara gelap. Makanya kemarin waktu pemberkatan ibadah pernikahan, ya, saya tekankan harus mau dibimbing. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sorry. Ya, kalau mau lanjut ikut bimbingan, sekalipun mungkin waktunya ya diubah sedikit, ya kan? Tapi mau nggak bimbingan? Kalau nggak mau ya sudah. Kenapa? Karena ini firman inilah yang akan membekali saudara untuk menjalani kehidupan keluarga. Tanpa ini gelap saudara, mati. Maka itu cintailah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Orang yang mencintai itu bagaimana sih reaksinya, responnya gimana sih? Apa hanya biasa-biasa? Halo, yang sudah pacaran atau yang sudah pernah, ya kan?
Kalau saudara mencintai seseorang, mengasihi seseorang, seberapa besar kasih saudara, cinta saudara, pengorbanan saudara? Ya. Kalau saudara mencintai firman, saudara akan lebih dari itu lakukan. Next berikutnya. Nah, ini beberapa pandangan orang terhadap firman Tuhan, atau bagaimana orang itu beberapa perilaku lah, katakan begitu. Orang-orang memperlakukan firman Tuhan itu seperti apa? Next berikutnya. Nah, yang kedua adalah dari Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan di bawahnya berkata begini: Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari ayat ini muncul satu poin yang penting, satu cara yang Tuhan mau untuk kita ada di dalamnya, yaitu apa? Jadikan firman Tuhan sebagai manual kehidupan saudara. Seperti apa sih manual kehidupan? Saya kasih ilustrasi gampangnya begini, saudara. Misalkan saudara beli mobil, ya, mobilnya katakanlah Avanza, Avanza. Ketika saudara beli mobil produk merek Avanza ini, saudara akan dapat manual bukunya. Atau saudara beli motor, pasti ada bukunya, baik itu buku servisnya, ya, maupun buku petunjuk penggunaannya, cara-caranya. Saudara beli barang elektronik juga sama, ada manualnya yang harus saudara baca. Oh, ini caranya begini. Oh, cara memperlakukan spare part ininya harus begini, cara memperlakukan ini harus begini, ditulis semuanya. Ada larangan-larangan, jangan seperti ini, nggak boleh, harus seperti ini. Nah, contohnya sudah beli mobil, di dalam buku manual booknya itu, petunjuknya buat kita ada tertulis mobil ini harus diisi bensin, bahan bakarnya adalah bahan bakar bensin. Tapi saudara coba modifikasi, nggak enak pakai bensin, rasanya nggak tepcar gitu ya, nggak kurang lari gitu. Saya kan orang teknik misalkan gitu, saya kan orang montir, nah, saya mau modifikasinya, ini kayaknya pabrik nih hanya standar ngasihnya, langsung kita coba pakai solar, pakai baseline, coba diisi pakai solar. Atau masih kurang puas mungkin dalam uji coba, wah ini kok kayaknya malah jadi kayak ada gangguan ya, modifikasi lagi pakai air kan banyak tuh di rumah, air galon, air AC misalkan, pakai dicoba sama saudara. Apa yang terjadi kira-kira saudara dengan mobil saudara? Halo yang bisa nyetir, mogok, apalagi hah? Apa? Ini apa tadi? Rusak. Apalagi? Ya kira-kira gambarannya kayak begitu. Gak akan berfungsi dengan baik, gak akan berfungsi dengan maksimal. Mogok, saudaraku, rusak pasti. Berarti saudara sudah melanggar, menyalahi manualnya, manual bukunya. Sama saudaraku, dalam kehidupan saudara, ya, ini ada manual bukunya. Saudara tuh harus begini hidup, harus begini dalam hal keuangan, harus begini dalam hidup keluarga, harus begini dalam bisnis. Semua sudah ada di sini, di Alkitab ini. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita mengelola. Status saya ini apa sih? Pemilik atau pengelola? Semua sudah ada di sini. Makanya ketika saudara nggak baca, saudara nggak tahu manualnya. Hidup saudara banyak nabrak sini, nabrak sana, salah sini, salah sana, modifikasi begini, hancur, makanya rusak, nggak sampai tujuan, mogok, saudaraku. Berkat keluarga mogok, berkat bisnis mogok, berkat kesehatan mogok, berkat apapun mogok, berhenti, karena saudara tidak mengikuti manual book yang ada di sini untuk kehidupan saudara. Haleluya. Firman Tuhan jangan dimodifikasi macam-macam. Untuk masalah kita, saudara dan saya, itu jalan keluarnya sudah ada di sini. Tuhan sudah kasih semuanya. Ini cukup.
menjadi jawaban yang cukup buat masalah kehidupan saudara dan saya. Katakan Alkitab cukup, katakan sama-sama. Untuk menjawab masalah hidup saya. Saudara memahami sampai di sini? Menangkap sesuatu pembelajaran di sini? Kenapa keluarga jadi rusak? Kenapa keluarga jadi hancur? Karena nggak ngikutin ini. Kenapa bisnis macet? Nggak ngikutin ini. Kita modifikasi beralasan. Wah, sekarang mah zaman susah pak, kering. Zaman semuanya pada naik. Akhirnya sudah modifikasi. Ketika baca firman, nggak cocok ini. Sudah modifikasi. Jadi nggak jadi. Berhasil? Mungkin berhasil, mungkin. Tapi, sebentar. Dan mungkin bisa merusak sekeliling kita. Menghalalkan segala cara, ikutin cara dunia. Ketika kita maju, yang lainnya hancur, yang lainnya rusak, kita masa bodoh karena kita modifikasi. Tapi kalau firman Tuhan kan nggak begitu. Ini pemikiran sederhana, saudaraku. Bagaimana saudara hidup di bumi, tetapi cara hidupnya cara hidup seperti di surga, sehingga dengan demikian saudara bisa mengalami surga di bumi. Mungkin masih ada yang belum ngeh ya, saya ulang lagi. Saudara hidup di bumi, harus hidup dengan cara di surga, sekalipun hidupnya masih di bumi. Kan saudara berasal dari surga. Ketika saudara hidup di bumi dengan cara surga, dengan cara firman, maka surga itu akan terjadi di bumi, di keluarga saudara. Saudara praktekkan. Contoh misalkan suami istri harus bagaimana? Ini kan sudah diatur di sini. Saudara baca nggak? Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua harus bagaimana? Kan sudah ada di sini. Kenapa dimodifikasi lagi? Kenapa variasi lagi? Akhirnya nggak jadi indah. Untuk hal yang esensi jangan dimodifikasi. Bahan bakar itu esensi inti, jangan dimodifikasi. Ya kan? Firman ini esensinya, jangan dimodifikasi. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak mengalami di bumi seperti di surga. Surga nggak dialami di bumi. Keluarga nggak ngalamin surga. Kan ada lakukan keluargaku adalah surgaku. Walaupun hidup di bumi, punya keluarga, tapi keluarganya suasananya seperti surga. Tanyakan, keluargamu seperti surga atau neraka? Renungkan. Ayo cepat berbalik, saudara. Ikuti caranya. Saudara hanya tinggal ikutin aja. Nggak usah macam-macam, ikutin aja. Oh begini, ya udah jalanin. Oh begini jalanin. Ya. Next berikutnya kita lihat. Ya, kita akan menaati sepenuhnya supaya kita hidup bahagia. Karena kita tahu tadi ya, ayat 3 tadi Yohanes 1 ayat 3 kita tahu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tanpa Dia, tanpa firman gelap. Yohanes 1 ayat 3 tadi. Ya. Perhatikan. Kalau saudara mau mengalami kebahagiaan dan apapun, ikuti manual rupiah. Yang mengerti katakan. Next berikutnya. Jadi ini kesimpulannya ya. Kalau ada yang mogok, nah ini gampang. Sekarang saudara sudah mulai terbuka paradigmanya, pemikirannya sudah mulai terbuka. Sekarang gampang. Apa yang mogok dalam hidup saudara? Kesehatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, studi. Apa yang mogok? Itu artinya ada manual yang tidak ditaati. Ada manual yang tidak dikerjakan. Mungkin keluarga saudara nggak bahagia, keluarga saudara mungkin ada sesuatu hal mogok. Ya ini ada yang nggak ditepati di sini. Manualnya nggak jalan. Bisnis sudah berusaha begini, wah berbagai cara gagal. Ada ini yang tidak ditaati. Ini kuncinya. Sudah nggak usah dimodifikasi lagi. Nggak usah cari kenapa. Sudah itu jawabannya. Saya akan bersuka cita, saudara pulang dengan sukacita juga. Amin.
Kalau sudah segera menangkap, oh iya ini tuh jawabannya buat masalah hidupku. Soalnya langsung kembali, ayo back to Bible. Kesehatan sudah terganggu, berarti ada yang salah. Di pool kemarin online Google Meet kita belajar satu hal rahasia untuk kita bisa sehat, ternyata salah satunya takut akan Tuhan. Oh, takut akan Tuhan mendatangkan kesehatan. Luar biasa kan? Nah, itu kuncinya. Kenapa sudah nggak sehat? Nggak takut Tuhan sih, ya kan? Takutnya malah sama gogok, takut sama cicak, takut sama kecoa, tapi nggak takut sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memang luar biasa ya. Sama kodok takut, sama Tuhan nggak takut, saudaraku. Haleluya. Ya. Next berikutnya. Ada satu quote, ada suatu kutipan dari Josh Muller ya. God is the author of the Bible and only the truth it contains will lead people to true happiness. Nah, artinya Tuhan adalah penulis Alkitab dan hanya kebenaran yang dikandungnya. Jadi Alkitab ini mengandung kebenaran yang akan memimpin saudara menuju kebahagiaan sejati, menuju keberhasilan sejati. Tanpa ini gelap, saudara. Next berikutnya, ada satu lagi. Ini dari Billy Graham, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi, dipakai Tuhan jadi berkat bagi jutaan orang, ya kan? Dikatakan begini, dia mengatakan, mempunyai satu quote begini, di mana dunia Tuhan, nah, dunia Tuhan itu artinya begini, hal-hal rohani, perkara-perkara di atas, ya, tentang kerajaan Allah, tentang spiritual, itu diabaikan. Saudara mengabaikan hal-hal rohani, saudara mengabaikan firman, saudara mengabaikan tentang perkara-perkara di atas, maka dikatakan akan ada kehancuran. Saudara mau hancur atau mau melesat, atau mau bangkit dan jadi berkat? Dari mana sumbernya? Kembali lagi ke sini. Jadi saudara memandang ini bagaimana? Coba saya mau survei. Saudara memandang Alkitab firman Tuhan itu bagaimana sekarang? Bu Juliana kira-kira memandang Alkitab setelah dapat firman 2 minggu ini, kemarin dan hari ini, minggu lalu dan hari ini. Sekarang paradigma Bu Juliana memandang firman ini seperti apa? Kira-kira apa Bu Juliana? Survei. Atau Bu Roima mungkin mau bantu jawab. Memandang firman Tuhan sekarang ini seperti apa? Minggu lalu dengar kan? Minggu hari ini dengar. Kesimpulannya apa? Saudara renungkan. Apakah saudara masih memandang ini hanya sebuah buku? Apakah saudara menilai ini nggak berarti, nggak berharga, sehingga di rumah saudara sampai berdebu, debunya tebal, nggak pernah dibuka, bukanya harus karena saking lengketnya, saking jamurannya. Saudara bahkan nggak pernah sentuh dalam setahun, nggak pernah baca. Berarti cara pandang saudara selama ini nggak berarti buat hidup saudara. Makanya nggak heran hidup saudara mogok, keuangan mogok, kesehatan. Cara kita memandang, menilai, dan memperlakukan firman mempengaruhi, menentukan apa yang akan saudara terima, yang saudara alami. Tergantung dari bagaimana saudara memandang. Hidup saudara itu bergantung dari bagaimana saudara memandang, menilai firman Tuhan ini. Next berikutnya. Nanti saya kasih contoh ya. Nah ini Daud, kita lihat dulu persepsinya Daud. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah ini cara pandang Daud. Daud memandang, memperlakukan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini nilainya lebih dari ribuan keping emas dan ribuan keping perak. Saudara hidup sendirilah nanti di rumah.
ribuan keping. Kalau aja kita asumsikan kepingnya seperti uang 100 lah, uang logam 100 katakan, itu saudara timbang aja berapa. Ini ribuan keping, saudara timbang semuanya, kalkulasi dengan harga emas sekarang. Nah, Daud tuh ngomong, ini tuh lebih berharga dari itu semua. Tapi prakteknya apa saudara dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen? Money, cuan, hepe, duit, itu lebih penting, ya kan? Lebih penting. Tanpa itu nggak makan, tanpa itu nggak bisa sekolah. Nah, makanya feedback ke hidup saudara ya begitu nanti. Ya kan? Saya berharap berdoa saudara mengalami perubahan paradigma ini. Ya, next berikutnya. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaran. Nah, Daud memperlakukan firman ini sebagai sebuah kegemaran dia, hobinya dia. Ya, hobinya Daud itu, walaupun dia sibuk raja, pemerintah, penguasa, ya kan, nomor 1 di Israel, tapi dia masih bisa menjadikan firman Tuhan sebagai hobinya. Hobi saudara apa? Halo, hobi saudara apa? Mancing, haleluya. Enggak salah, ya enggak salah. Hobi saudara apa? Tapi di atas semuanya itu, ini harus melebihi hobi saudara. Kalau saudara bisa mancing berjam-jam, ya kan? Dari subuh sampai subuh lagi, saudara bisa main game dari subuh sampai subuh lagi sebagai hobi. Bagaimana saudara memperlakukan ini? Haleluya. Itu membuat aku lebih bijaksana. Daud pun ngerti kalau dia bergumul, dia menggemari ini firman Tuhan, maka hidupnya akan lebih bijaksana. Kenapa orang nggak bisa bijaksana? Dia nggak pernah baca ini, nggak pernah jadikan manual booknya, nggak jadi bijaksana, ya kan? Berakal budi, lebih berakal budi. Next berikutnya, lebih mengerti. Sudah bisa lebih mengerti dengan menjadikan ini manual book. Oh, kalau ada masalah begini, lihat. Nanti kita praktek ya, nanti saya kasih contohnya. Begini, jalan. Next berikutnya. Nah, sekarang sebuah contoh sebagai penutup. Di masa kekeringan atau kelaparan, krisis ekonomi keuangan, kok bisa sih mengalami kelimpahan? Itu bohong. Mungkin saudara menilai begitu. Di Alkitab ini ada saudaraku, contohnya banyak, tapi saya cuma kasih satu dulu aja karena kalau saya contohkan semua nanti kita bisa sampai sore saudara. Satu aja, yaitu Ishak namanya, anaknya Abraham. Di masa kekeringan, kelaparan, krisis ekonomi keuangan, tapi Ishak justru dikatakan semakin kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Amin. Kalau gak kaya, amin. Betul, harus amin. Amin. Ya, ini. Kenapa kita tahu? Kok bisa begitu ya? Sekarang ini lagi semua naik, ya kan? Minyak goreng susah, apa naik, Pertamax naik, ya kan? Bahan-bahan semua naik, pajak naik, semua kan naik. Saudara mungkin, ini gimana ini? Belum lagi nanti perang Rusia sama Ukraine, waduh, ini akan membuat dampak luar biasa buat seluruh dunia, saudara. Ini nggak bisa dihindari, siapapun. Ya, nanti saya baca lagi ya, Kejadian 26. Ini kata kuncinya saja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Jadi saat itu terjadi kelaparan, kekeringan, krisis. Ishak berusaha untuk lari pergi. Dan dia pergi ke suatu tempat kota namanya Gerar. Setelah sampai di Gerar, Tuhan datang sama Ishak. Ishak, ingat, jangan pergi ke Mesir. Saya tahu, saya percaya ketika Tuhan ngomong begitu, Tuhan Maha tahu. Ini Ishak ini jangan-jangan pasti akan ke Mesir. Gak berhenti di Gerar, makanya Tuhan datang. Perhatikan Ishak, di saat kelaparan, jangan pergi ke Mesir. Mesir artinya apa? Mesir itu artinya dunia. Pesan buat kita dalam keadaan krisis, jangan pakai cara dunia, jangan pergi ke Mesir, jangan bersahabat dengan Mesir yang gambaran cara-cara dunia, jangan pakai cara dunia. Amin, saudaraku.
Ishak disuruh tinggal di Gerar. Tinggal di Gerar. Aku akan tunjukkan nanti tempat yang mana engkau akan diberkati. Lalu apa? Ishak ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Ishak tinggal di Gerar. Apakah di Gerar Ishak tidak mengalami kekeringan, kelaparan? Ngalamin, saudara. Kan tadi ayat 1 jelas, kelaparan itu dialami di seluruh wilayah itu. Ya. Ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau saudara ikut cara dunia, apa yang saudara lakukan dalam masa kekeringan ini? Ayo coba jawab. Apa? Limbong apa? Dalam masa kekeringan semua serba naik, serba sulit semuanya, sembako naik, apa semua naik. Apa yang akan Limbong lakukan? Cara dunianya apa? Ya kan? Pak Ginting nggak ada amin. Haleluya. Waduh, berat. Nggak ada yang amin, rasanya kan berat kan? Iya, masalahnya sudah mau nggak ngalamin seperti Ishak? Mau nggak ngelakuin seperti Ishak? Kalau sudah lakukan, saya percaya Tuhan itu ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Apa yang dilakukan Ishak? Sekali lagi, apa yang dilakukan Ishak? Amin. Di masa kekeringan kok nabur, ini kan aneh gitu kan. Banyak orang masa kekeringan apa? Pelit. Gak bisa begini. Ini cara dunia, bukan begini, tapi begini. Cara dunia. Tapi sudah ikutin ini. Yuk tangannya begini semua coba. Artinya kan? Walaupun sudah menabur sambil mencucurkan air mata. Engkau akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Baca Mazmur 126. Yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Susah. Ya kalau sudah bilang susah jadi susah, ya kan? Tapi kalau sudah bilang wah gampang ini, murah banget. Jadi gampang saudara. Menabur murah banget. Artinya gampang gitu, ya kan? Orang yang kelimpahan itu kayak begitu, murah banget. Tapi kalau pelit nggak bisa. Ini loh kuncinya ini. Maka ini coba baca ayat bawahnya. 1, 2, 3, 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini contoh salah satu saja. Masa kekeringan, kelimpahan. Caranya gimana? Ini. Sudah punya masalah kesehatan, cari dengan kita. Ini. Lakukan. Punya masalah keluarga, cari di sini. Ya, baca. Apa yang dilakukan? Jalankan. Lihat, hidup saudara berubah. Berkat saudara berubah. Bukan berkat yang universal, tapi berkat yang khusus. Kiranya semuanya menjadi berkat buat saudara. Haleluya. Satu klik lagi ya, satu klik. Kita selesai. Next. Kan langsung ke kesimpulan. 5M, langsung aja buka. Nah, ini secara global semuanya ya. Saudara harus mengikuti maunya Tuhan. Ya, 5M yang dilakukan oleh Ishak nih ya. Mengikuti maunya Tuhan, suruh tinggal di Gerar, ikuti maunya Tuhan. Next berikutnya, menabur yang tadi. Ya, ayat yang 12. Berikutnya mengalah. Nah, Ishak ini kan buka sumur, menggali sumur, sumurnya membuang-buang,
direbut sama orang Gerar. Gali lagi, sudah membuat-buat, direbut lagi. Gali lagi, selesai. Haleluya. Ishak mengalah. Ishak gak mempertahankan, ini sumur bapakku. Ini menghormati orang tua. Nah, Kejadian 26 ayat 18. Ketika Ishak menggali sumur itu, Ishak tetap memberi nama sumur itu seperti yang diberi nama oleh Abraham. Ishak tidak merubah. Dia menghormati orang tuanya. Kalau sudah mau mengalami berkat yang luar biasa, hormati orang tuamu. Amin. Apapun keadaan orang tuamu, mendirikan, membangun mezbah. Keluarga saudara ada mezbah enggak? Mezbah keluarga, mezbah doa ada enggak? Kalau belum ada, bangun sudah. Adakan. Kumpulkan keluargamu, ajak doa, ajak menyembah Tuhan, ajak baca firman, merenungkan firman, belajar firman. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari bagi berdiri. Haleluya.